Selamat pagi rekan-rekan semua dan juga Bapak dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Nama saya Putu Talita Dianti Faradila dengan NIM 25120211015 dari kelas 2E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan membersihkan kos secara bersama. Dalam video ini juga saya ingin menunjukkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan kos bukan hanya tanggung jawab pemilik kos saja, melainkan tanggung jawab seluruh penghuni. Oleh karena itu, melalui kegiatan kerjasama dan juga saling membantu dalam menjaga kebersihan kos, kita dapat menciptakan lingkungan kos yang bersih, sehat, dan juga nyaman. Kebiasaan kecil ini juga menjadi salah satu bentuk implementasi dari sila-sila Pancasila. Lingkungan kos merupakan tempat tinggal bersama yang digunakan oleh banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab setiap penghuni, bukan hanya pemilik kos maupun petugas kebersihan. Menjaga kebersihan dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menyapu halaman, membersihkan kamar mandi bersama, serta menjaga fasilitas umum yang digunakan bersama. Apabila setiap penghuni memiliki kepedulian terhadap kebersihan, maka lingkungan kos akan menjadi lebih bersih, nyaman, dan juga menyenangkan untuk ditempati. Saya memilih tema ini karena menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu bentuk kepedulian antar sesama dan juga sekaligus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Liputan ini saya ambil dari salah satu lingkungan kos putri di Jalan Gunung Rinjani. Di tempat ini terdapat beberapa penghuni yang menggunakan fasilitas bersama seperti halaman, tempat parkir, dan juga kamar mandi. Terlihat bahwa lingkungan kos dijaga agar tetap bersih. Tersedia tempat sampah, halaman disapu secara rutin, dan fasilitas bersama dirawat agar tetap nyaman digunakan oleh seluruh penghuni kos. Menjaga kebersihan bukan hanya dilakukan ketika ada kegiatan tertentu, tetapi menjadi kebiasaan sehari-hari. Dengan adanya kesadaran dari setiap penghuni, lingkungan kos tetap bersih dan nyaman tanpa harus selalu diingatkan. Kebersihan lingkungan juga memberikan manfaat bagi seluruh penghuni kos. Selain menciptakan suasana yang nyaman, lingkungan yang bersih dapat mengurangi risiko penyakit dan membuat hubungan antar penghuni menjadi lebih baik karena adanya rasa saling peduli. Namun, menjaga kebersihan lingkungan tentu membutuhkan kerjasama. Jika ada penghuni yang membuang sampah sembarangan atau tidak menjaga fasilitas bersama, maka kenyamanan penghuni lainnya juga pasti akan terganggu. Oleh karena itu, kesadaran setiap individu sangat diperlukan agar lingkungan kos tetap bersih dan nyaman bagi seluruh penghuni. Ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Nikita. Baik Kak Nikita, di sini saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Menurut Kakak, seberapa penting kerjasama penghuni kos dalam menjaga lingkungan kos ini agar tetap bersih? Menurut saya sangat penting karena kalau semua penghuni kos itu menjaga kebersihan, maka lingkungan kos akan sehat dan nyaman untuk ditinggali. Selain itu juga pekerjaan akan merasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah menurut Kakak kegiatan membersihkan kos secara bersama ini merupakan implementasi dari sila-sila Pancasila, dan kalau iya, bisa disebutkan sila keberapa saja yang paling ditonjolkan dalam kegiatan ini? Menurut saya, menjaga lingkungan kos itu merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila, terutama tuh nilai sila ketiga. Baik, teman-teman semua, menurut narasumber kita kali ini, menjaga lingkungan kos secara bersama memang sangat penting ya, agar dapat menciptakan suasana kos yang bersih dan juga nyaman. Sekaligus, kegiatan ini merupakan implementasi dari sila ketiga. Baik, terima kasih Kak Nikita atas jawaban dan juga waktunya. Kita lanjut ke narasumber yang kedua. Teman semua, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Listia. Baik Kak Listia, di sini saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Menurut Kakak, seberapa penting peran penghuni kos dalam menjaga lingkungan kos itu sendiri?
Kalau menurut saya pribadi, penghuni kos itu memiliki peranan yang sangat penting karena dalam menjaga lingkungan kos kita tidak bisa memihak ke salah satu pihak saja untuk penjagaan kos, karena kita juga sebagai penghuninya juga sangat berkewajiban untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan juga nyaman untuk kita tinggali. Baik, kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah menurut kakak kegiatan menjaga kebersihan lingkungan kos ini merupakan implementasi dari sila-sila Pancasila, dan kalau iya, bisa disebutkan sila keberapa saja yang paling ditonjolkan? Kalau dari menurut saya pribadi, untuk penjagaan dan juga kebersihan kos itu mengamalkan atau mengimplementasikan nilai Pancasila dari sila ketiga. Baik, menurut Kak Ristia, sila yang paling ditonjolkan dalam kegiatan membersihkan ini sama seperti narasumber kita sebelumnya, yaitu sila ketiga. Dan Kak Ristia juga berpendapat bahwa sangat penting dalam menjaga lingkungan kos karena kita tidak bisa menumpukan pekerjaan pada satu pihak saja. Baik, terima kasih Kak Ristia atas waktu dan jawabannya yang sangat hebat. Selanjutnya kita akan pindah ke narasumber yang ketiga. Teman-teman semua, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber ketiga sekaligus narasumber terakhir kita pada kali ini. Saya sedang bersama dengan Kak Gustiayu. Baik Kak Gustiayu, saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Menurut Kakak, seberapa penting peran penghuni kos dalam menjaga lingkungan kos itu sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mantap sekali pertanyaannya ini. Menurut saya penting sekali ya kerjasama di lingkungan kos ini, terutama untuk menjaga kebersihan kita. Kenapa? Karena di kos itu kita tidak hidup sendiri. Seperti yang kita ketahui, kita hidup bersama dengan orang lain. Jika setiap penghuni kos itu memiliki rasa kerjasama yang sama seperti itu, terutama dalam menjaga kebersihan ini, maka kita bisa hidup di tempat ini dengan rasa nyaman, aman, dan bisa hidup lebih sehat lagi, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua, menurut Kakak, apakah kegiatan ini merupakan implementasi dari sila-sila Pancasila, dan kalau iya, bisa disebutkan sila keberapa saja yang paling ditonjolkan? Betul sekali, ini termasuk pengimplementasian sila Pancasila, terutama di sila ketiga, seperti itu. Baik, jawaban Kak Agus Yayu ini sebagian besar sama seperti narasumber kita yang pertama dan juga yang kedua. Mereka setuju bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari sila ketiga. Kak Agus Yayu juga berpendapat bahwa menjaga kebersihan kos itu sangat penting ya, dan dibutuhkan kerjasama antar penghuni kos karena mereka hidup bersama agar bisa hidup dengan nyaman dan juga sehat. Baik, terima kasih Kak Agus Yayu atas jawabannya yang hebat dan juga terima kasih atas waktunya. Sekian sesi wawancara saya bersama 3 narasumber yang sudah saya wawancarai. Terima kasih. Berdasarkan hasil pengamatan dan juga wawancara, terlihat bahwa menjaga kebersihan lingkungan kos secara bersama memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan ini mencerminkan beberapa sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, karena setiap penghuni bekerja sama dan saling membantu dalam menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Yang kedua adalah sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena setiap penghuni menunjukkan kepedulian terhadap sesama dengan menjaga lingkungan mereka tetap bersih, sehat, dan juga nyaman. Dan sila yang ketiga adalah sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena setiap penghuni memiliki hak yang sama untuk menikmati lingkungan yang bersih dan juga nyaman, sekaligus memiliki kewajiban yang sama untuk ikut menjaga kebersihan yang sudah diberikan. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan kos bukan hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga dapat memperkuat rasa tanggung jawab, kepedulian, dan juga kebersamaan antar penghuni. Dari video ini dapat disimpulkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan kos secara bersama merupakan salah satu bentuk dari pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kerjasama, kepedulian, dan juga rasa tanggung jawab, setiap penghuni dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali secara bersama. Saya berharap semakin banyak masyarakat, khususnya para penghuni kos, yang menyadari bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya demi diri sendiri, tetapi juga sebagai bentuk menghargai hak dan kenyamanan orang lain. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami sebagai teori,
tetapi juga diwujudkan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.